Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Rego Nyowo, ritual tukar nyawa. Tahun 2002, sebuah kos-kosan kecil baru saja selesai dibangun di pinggiran kota Malang. Lokasinya cukup tenang, tidak jauh dari jalan utama, namun dikelilingi pepohonan tua dan kebun kosong. Bangunannya sederhana, dengan cat putih pudar dan beberapa bagian dinding yang masih tampak lembab karena baru selesai dipasang plester. Lantainya terbuat dari keramik abu-abu yang terasa dingin setiap diinjak, terutama di pagi hari saat udara masih basah oleh embun. Pemilik kos tersebut adalah Bu Nani, seorang wanita parubaya yang tinggal di desa sebelah. Ia dikenal ramah oleh warga sekitar dan sesekali datang untuk memeriksa bangunan dan membersihkan pekarangan. Saat itu, kosan hanya disewa oleh satu pasangan muda, Wicaksono dan istrinya, Indah. Mereka baru menikah dan sedang mencoba memulai kehidupan baru yang lebih tenang setelah pindah dari kota. Wicaksono dulunya adalah mahasiswa filsafat di sebuah universitas negeri. Ia cerdas, pendiam, dan memiliki ketertarikan besar pada hal-hal yang bersifat spiritual dan metafisik. Namun, ia tak menyelesaikan kuliahnya karena alasan pribadi yang tak pernah benar-benar dijelaskan kepada siapapun. Setelah pindah ke kosan itu, kehidupan mereka tampak biasa saja. Tapi perlahan, cobaan mulai datang. Kondisi ekonomi mereka memburuk, dan Indah mengalami keguguran untuk ketiga kalinya. Wicaksono mulai menarik diri, lebih sering menghabiskan waktu sendirian di kamar, membaca buku-buku tua yang dibawanya dari kota. Salah satu buku yang paling sering dibuka oleh Wicaksono adalah sebuah naskah tua berbahasa Jawa kuno. Berlembar kasar, menguning dan berbau tanah lembab. Ia menemukannya tanpa sengaja di sudut gelap pasar Comboran, terselip di antara tumpukan buku-buku tua dan keris rusak, dijual oleh seorang pedagang tua yang menatapnya tanpa berkedip, lalu menghilang saat ia kembali mencarinya keesokan harinya. Buku itu nyaris tak memiliki sampul, hanya terikat benang lusuh dengan ukiran tangan di halaman pertama. Rego Nyowo ngeluruk nasib, bayar nyawa, menjemput takdir, membayar dengan nyawa. Semakin ia membaca, semakin kuat dorongan dalam dirinya. Tulisan dalam bahasa Jawa halus itu menjelaskan sebuah ritual kuno, nyaris terlupakan Rego Nyowo. Sebuah cara untuk menukar takdir buruk dengan nasib yang lebih baik. Tapi bukan pesugihan biasa. Ritual ini tak menawarkan kekayaan instan atau kekuasaan membabi buta. Ia hanya menawarkan satu hal, kesempatan untuk mengubah takdir dengan bayaran yang setimpal, satu nyawa untuk satu takdir. Semacam barter antar roh, hidup untuk hidup, mati untuk hidup yang lain. Namun ada satu syarat mutlak yang tak bisa dihindari. Darah pertama harus berasal dari orang terdekat, jiwa yang terikat oleh kasih, cinta, atau darah. Mereka yang paling Wicaksono sayangi. Wicaksono membaca setiap halaman dengan hati berdebar. Tangannya gemetar, tapi matanya tak mau berpaling. Ia merasa seolah buku itu berbicara langsung kepadanya, membisikkan janji-janji perubahan, peluang untuk menyelamatkan rumah tangganya, istrinya, bahkan dirinya sendiri dari kegagalan hidup yang kian menghimpit. Tanpa sadar, malam itu, di bawah cahaya remang lampu kosan yang berkerlap-kerlip, Wicaksono menggumamkan baris-baris mantra dari halaman ke-13, baris yang disebut-sebut sebagai pembuka jalan antara dunia manusia dan penuntut takdir. Ucapannya tersendat, lirih, seolah dibisikkan oleh lidah yang bukan miliknya. Saat ia selesai membaca, udara di kamar mendadak berubah. Lampu bergetar pelan,
Suara jangkrik berhenti, dan dari balik ventilasi kamar mandi, terdengar sayup-sayup bisikan. Wis wayahe, bayar. Malam itu, setelah membaca mantra pembuka dari buku Rego Nyowo, Wicaksono tertidur dengan tubuh menggigil dan kening basah oleh keringat dingin, meski suhu kamar tak berubah. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam pertama pintu antara dunia nyata dan dunia pangeruat telah terbuka. Dalam tidurnya, Wicaksono mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang asing dan gelap. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan batang melengkung seperti tubuh manusia yang menjerit. Udara berbau amis dan tanah basah, bercampur busuk seperti bangkai lama terkubur dangkal. Kabut tipis melayang di tanah, menutupi kaki hingga lutut. Suara rintihan terdengar dari segala arah, namun tak ada satupun wujud manusia di sana. Lalu, ia muncul. Dari antara pepohonan yang menghitam, muncullah sesosok makhluk mengerikan, seorang nenek tua renta dengan tubuh membungkuk dan rambut putih yang menjuntai panjang hingga menyapu tanah, menutupi hampir seluruh tubuhnya seperti jubah. Rambutnya kotor, penuh tanah, dan menjuntai seperti akar pohon mati. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Sebagian kulit pipinya robek dan menggantung, memperlihatkan gigi-gigi hitam tak utuh yang mencuat dari balik daging yang membusuk. Matanya kosong, membelalak lebar, hanya menyisakan putih tanpa bola mata. Ujung hidungnya mengelupas, dan dari rongga matanya mengalir pelan cairan hitam pekat menetes ke tanah. Di sela-sela retakan wajahnya, belatung putih menggeliat keluar, jatuh perlahan ke dada yang tak tertutup kain apapun. Suaranya saat bicara terdengar seperti napas terakhir dari tenggorokan yang sobek, parau, pelan, dan menusuk kepala. Aku ngerti kowe seng nimbali aku. Kowe pengen mawahi nasib, tapi regane dudu awakmu tak. Tangan kurusnya terjulur, panjang, tak wajar, seperti tulangnya memanjang sendiri. Jemarinya hitam, kukunya runcing, dan dari sela kulitnya tampak menyembul urat-urat hijau yang berdenyut pelan. Ia mencengkeram tangan Wicaksono, dan saat itu, rasa panas luar biasa menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Dalam mimpi itu, perjanjian dibuat, tapi Wicaksono tak sadar bahwa ia tak sekadar bicara dengan roh penasaran. Ia telah menyentuh pangkal dari kematian yang berjalan. Wicaksono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas terengah. Teriakan panjangnya menggetarkan kamar sempit itu, membangunkan Indah yang langsung panik dan mengguncang bahunya. Mas, bangun, Mas Wicaksono. Mata Wicaksono terbuka lebar, liar, seolah belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Ia menoleh ke sekeliling, mencari bayangan si nenek berambut putih panjang. Namun yang dilihatnya hanya dinding pucat kamar dan lampu yang bergoyang pelan di langit-langit. Minum ini dulu, Kata Indah, buru-buru mengambilkan segelas air putih dari meja kecil di samping kasur. Wicaksono menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Saat air mengalir di tenggorokannya, sedikit demi sedikit jantungnya mulai melambat. Namun rasa panas yang menjalar dari mimpi tadi masih terasa samar. Bekas genggaman tangan makhluk itu seolah masih meninggalkan jejak di kulitnya. Setelah menghela napas panjang, Indah menatapnya sambil duduk bersila di ujung kasur. mimpi apa dah, Mas? Sampai teriak-teriak gitu. Wicaksono menunduk sejenak, seolah mempertimbangkan apakah cerita itu akan terdengar terlalu gila. Tapi ia tahu, tak ada gunanya menyembunyikannya dari Indah. Ia pun mulai menceritakan semuanya tentang hutan gelap dalam mimpinya, nenek tua berwajah busuk penuh belatung, tentang suara yang menawarkan perubahan nasib, dan tentang tangan yang membakar kulitnya dengan perjanjian yang belum ia pahami sepenuhnya. Indah mendengarkan dengan seksama, ekspresinya tak berubah. Dan ketika cerita itu selesai, ia hanya tersenyum tipis. Makanya, kalau mau tidur itu, baca doa dulu, Mas. Kalimat itu terdengar biasa,
Tapi ada sesuatu yang membuat Wicaksono terdiam sesaat. Suara Indah saat mengucapkannya terdengar sedikit berbeda, lebih datar. Namun, tanpa disadari oleh mereka, sejak pagi itu, kehidupan Wicaksono dan istrinya mulai mendapatkan teror dari makhluk itu. Sore itu, selepas azan asar, langit mulai meredup. Cahaya matahari yang masuk dari jendela kosan tampak muram, berwarna oranye kelabu, seolah sore itu diselimuti kabut halus yang tak biasa. Hening merayap di lorong sempit kos, hanya terdengar suara air menetes dari kamar mandi dan gesekan dedaunan di luar. Indah baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, dan tubuhnya dibalut handuk tipis. Saat ia membuka pintu kamar mandi, hawa dingin mendadak menyergap, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk seperti dari dalam tanah. Dan saat itulah ia melihatnya. Di ujung lorong kosan, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri sosok nenek tua dengan tubuh membungkuk dan rambut putih panjang yang menjuntai ke lantai, menyapu ubin yang lembab. Rambut itu kusut dan basah seperti baru ditarik dari sumur. Seluruh tubuhnya tertutup oleh helaian rambut kotor kecoklatan, namun sebagian wajahnya tampak. Dan wajah itu bukan wajah manusia. Sebagian pipinya sobek, menampakkan gigi hitam tak beraturan. Daging wajahnya menggantung dan membusuk, dengan belatung kecil yang bergerak pelan dari sudut bibirnya ke dagu. Matanya besar, putih seluruhnya tanpa bola mata, dan dari sela kelopaknya mengalir cairan kehitaman yang menetes ke lantai. Bau busuk tiba-tiba memenuhi lorong, bau darah basi, tanah basah, dan tubuh yang lama dikubur tanpa kafan. Indah membeku, tubuhnya gemetar hebat, napasnya tercekat, bulu kuduknya berdiri semua, seolah tubuhnya tahu lebih dulu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini bukan halusinasi. Sosok itu melangkah perlahan ke arahnya. Kakinya tak terdengar, namun rambutnya bergeser menyapu lantai, menciptakan suara seret seperti ranting kering. Tangannya terjulur, panjang, hitam, dan membusuk, dengan kuku runcing dan jari-jari yang seolah tak punya tulang, menggantung dan menggeliat seperti akar mati. Kulitnya pecah-pecah, dan dari celah-celahnya mengalir cairan kecoklatan yang menetes ke ubin. Indah ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya kaku, pandangannya buram, lututnya lemas. Dan saat tangan itu hampir menyentuh bahunya, segala sesuatunya menjadi gelap. Indah pingsan di tempat, jatuh membentur lantai dengan suara keras. Lorong kembali sepi, namun bau busuk masih tertinggal. Dan di tempat sosok itu berdiri, air tetesan dari rambutnya masih mengalir, membentuk genangan kecil yang bergerak sendiri, menyusuri lantai ke arah kamar mereka. Wicaksono yang melihat istrinya pingsan di depan pintu kamar mandi pun panik dan membopong tubuh istrinya ke kamar. Melakukan hal-hal untuk menyadarkan Indah. Setelah usaha yang cukup lama, akhirnya Indah pun tersadar. Wicaksono pun bertanya mengenai keadaan Indah, kenapa bisa pingsan. Indah pun dengan tubuh gemetar mencoba menceritakan apa yang dia lihat saat itu. Wicaksono pun mencoba menenangkan Indah. Malam itu, sekitar pukul 2:15, hujan gerimis mulai turun di luar, menetes pelan di atap seng, menciptakan ritme yang monoton dan mematikan. Suara kipas angin tua berderit pelan, berputar tak stabil. Di dalam kamar, Indah tiba-tiba terbangun. Tubuhnya dingin, pelipisnya basah oleh keringat. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya, hanya ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menyentuh kepalanya. Bukan tangan manusia, sesuatu yang kasar, dingin, dan lengket, seolah helaian lumut basah atau daging busuk yang diseret ke kulitnya. Dengan tubuh gemetar, Indah membuka matanya perlahan, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok mengerikan itu duduk di sisi ranjang, nenek tua berambut putih panjang, rambutnya menjuntai seperti tali-tali kusut yang menutupi lantai. Tangannya yang busuk,
Penuh luka terbuka dan belatung menggeliat, mengusap kepala Indah perlahan, seperti seorang ibu menyentuh anaknya, namun dengan kasih sayang yang keliru, penuh niat jahat. Wajah nenek itu kini lebih dekat. Daging pipinya nyaris hilang, menyisakan tengkorak menghitam dan cairan kental yang menetes perlahan ke spray. Matanya kosong, namun terasa seperti menusuk ke dalam jiwa Indah. Nafasnya berhembus di wajah Indah, berbau seperti darah dan tanah busuk yang membusuk selama berbulan-bulan. Indah ingin menjerit, ingin kabur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ketakutan menggulung seperti gelombang, lalu tiba-tiba kesadarannya padam. Dan saat ia membuka mulut, suara lain keluar. Teriakan, melengking, memekakkan telinga. Disusul isak tangis, lalu tawa yang berderai, namun tidak manusiawi. Suaranya berubah menjadi parau, dalam, berat seperti suara dari dasar sumur tua. Suara itu bukan milik Indah lagi. Wiswayahe, bayar nyawa kanggo nyawa. Wicaksono tersentak bangun, terhuyung dari tempat tidurnya. Ia menyalakan lampu, tapi bohlam kamar tiba-tiba meledak dengan suara. Disertai kilatan cahaya sebentar, kamar kembali gelap. Hanya cahaya remang dari lorong yang menembus celah pintu. Indah berdiri di tengah kamar. Tubuhnya kaku, tangannya menekuk aneh, dan kepala sedikit miring seperti dipelintir. Matanya melotot tanpa berkedip. Ia tertawa kecil, lalu menangis, lalu kembali tertawa sambil menatap Wicaksono. Mas, tulung! Suaranya berubah-ubah. Dan tiba-tiba, ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Darah mulai menetes dari pelipisnya. Wicaksono, panik, berusaha mendekat dan memeluknya. Indah, astagfirullah, sadar, ndak, iki aku, masmu. Namun tubuh Indah seketika menjadi liar. Tenaganya bukan seperti perempuan lemah yang baru sembuh dari sakit, tapi seperti seekor binatang liar. Ia mengamuk, menggeliat dan menghantam. Wicaksono terlempar ke kasur, namun belum sempat bangkit. Indah memeluknya erat sambil menangis terisak, suaranya kembali seperti semula. Namun sebelum Wicaksono bisa menenangkannya, tiba-tiba Indah menunduk dan menggigit leher Wicaksono dengan keras. Giginya menancap dalam, darah menyembur. Wicaksono menjerit keras, tubuhnya kejang dalam pelukan yang dingin dan kuat. Dan di mata Indah yang penuh darah, seberkas kilatan hitam seperti mata lain yang sedang melihat langsung dari dalam tubuhnya. Darah masih menetes dari luka di leher Wicaksono saat tubuh Indah tiba-tiba terkulai lemas dalam pelukannya. Wicaksono terduduk di sudut kamar, tubuhnya bersandar lemas di dinding yang lembab. Indah terbaring tak sadarkan diri di atas kasur, napasnya pelan, namun masih ada. Di sela tangis dan darah yang mengalir dari lehernya sendiri, Wicaksono mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Bacaan itu bukan hanya sekadar mantra, itu adalah pemanggil, sebuah kesepakatan awal. Dan harga pertama yang ditetapkan oleh pemilik ritual Regonyowo adalah Indah, perempuan yang paling ia cintai. Ketakutan berubah menjadi rasa bersalah yang menyesakkan dada. Dengan napas tersisa dan tangan gemetar, Wicaksono bangkit dan mengambil buku kuno itu dari bawah tempat tidur. Halamannya sudah lusuh, masih basah oleh darah yang menetes sebelumnya. Dengan gigi terkatup dan air mata mengalir, ia menyulut api dari korek gas dan membakar halaman demi halaman. Suara api menjilat kertas seperti bisikan arwah yang marah. Asapnya berbau kemenyan bercampur daging terbakar. Tapi Wicaksono tahu itu tidak cukup. Ia mengambil pecahan kaca dari cermin kamar yang sebelumnya pecah dan menggores lengannya sendiri hingga darah mengalir deras ke lantai. Dengan darah itu, ia menggambar ulang simbol Regonyowo yang sebelumnya pernah ia baca. Tangannya bergetar, wajahnya penuh luka dan air mata. Lalu, dengan suara serak dan dada bergetar, ia berkata, "Yen regane nyowo, deloken aku sing bayar."
Sesaat setelah kata itu diucapkan, semua lampu di kosan padam serentak. Kamar menjadi gelap gulita, sunyi, hampa, dan kemudian ia mulai berteriak. Jeritan panjang, penuh kesakitan, memecah malam. Tubuh Wicaksono menggeliat hebat, seperti ada sesuatu yang merobeknya dari dalam. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar, namun bola matanya berubah biru gelap, seperti membeku. Dari mulutnya, bukan hanya darah, tapi belatung-belatung kecil mulai keluar, menggeliat dari sela giginya, dari lubang hidung, dan bahkan dari sudut matanya. Kulitnya perlahan berubah warna keunguan, lalu biru kehijauan. Napasnya tersengal, tapi tubuhnya tidak mati dengan cepat. Ia meronta di lantai, mencakar lantai keramik dengan kuku yang mulai lepas satu persatu. Dalam waktu semalam, tubuh Wicaksono membusuk. Namun ia masih hidup saat proses itu berlangsung. Seolah tubuhnya dimakan dari dalam, sedikit demi sedikit. Dan saat akhirnya terdiam, tubuhnya sudah tak bisa dikenali. Kulitnya robek di beberapa tempat, isi perutnya menghitam, dan wajahnya seperti dicetak ulang oleh kematian itu sendiri, beku. Penuh luka, dan mata yang masih terbuka memandangi langit-langit, seperti melihat sesuatu yang menjemput dari balik dinding dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana Wicaksono bisa mati. Tidak ada yang paham bagaimana bisa tubuh membusuk dalam hitungan jam. Pagi harinya, cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela tampak redup dan dingin, seperti enggan menyentuh lantai kamar itu. Indah perlahan membuka mata. Tubuhnya masih terasa berat, seperti bangun dari mimpi yang terlalu panjang. Aroma menyengat langsung menyergap hidungnya, bau hangus bercampur amis dan sesuatu yang membusuk. Ia menoleh, dan saat pandangannya jatuh pada tubuh Wicaksono, teriakan panjang memecah pagi itu. Tubuh suaminya tergeletak di lantai, hangus terbakar di bagian perut dan dada. Kulitnya menghitam dan mengelupas, namun wajahnya masih utuh dalam kondisi yang mengenaskan, matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi teror terakhirnya. Dari sela-sela bibir yang menghitam, tampak sisa cairan kental berwarna gelap, dan lalat-lalat kecil mulai berkerumun. Indah menjerit histeris, jatuh tersungkur, lalu berlari keluar dari kamar dengan tubuh lunglai. Ia mengetuk-ngetuk pintu tetangga terdekat sambil menangis, suara parau dan terputus-putus. Namun tak seorang pun benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Polisi datang, petugas medis mencatat kematian tidak wajar, tapi tak ada bukti pembakaran, tak ada api. Tidak ada jejak luka benda tajam, hanya mayat yang busuk terlalu cepat. Terima kasih telah mendengarkan cerita Rego Nyowo, Ritual Tukar Nyawa bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjanjian hitam, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.